Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatih Alim, iftah alaina bi futuhil arifin wansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina, Allahumma ij'alna minaz zakirin waj'alna minasy syakirin. Allahumma hasil maqasidana wa qudha hawaijana ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asrul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله Anta
Allah kehidupan selama kita masih diberikan nyawa kita masih dikandung badan, tentu kenikmatan yang diberikan oleh Allah terus menerus diberikan kepada kita semua. Namanya nikmatul ijad, nikmat kehidupan, nikmat wujud, nikmat hidup. Di antara min ni'am, di antara paling besar-besarnya, sehingga orang itu harus wajib menghargai hidup, harus menjaga hidup. Di antara menjaga hidup, menjaga kesehatan, sakit segera berobat, dan menjauhi daripada segala perkara yang membuat dia celaka, membuat dia sakit. Tapi karena nafsu, kadang-kadang ada orang yang sudah tidak sayang dengan hidup, malam-malam tawuran, itu kan udah gak sayang sama hidup ya. Udah mendahulukan nafsu, amarah yang paling tinggi, amarah memuncak, nafsu amarah yang selalu menjalak keburukan. Begitu ditambah dengan nafsu godobnya lagi, marahnya parah, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab amarah itu mengajak keburukan, tapi kalau marah itu godob, bahasa nafsu marah. Anak muda lewat nggak klakson aja marah, terus saling bermusuhan, tawuran. Udah tawuran, yang menang masuk penjara, yang kalahnya masuk rumah sakit. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Di sini mah mungkin dengar-dengar gitu nggak ada yang sampai meninggal ya. Kalau di Jawa tuh pakai cerurit, pakai pedang yang panjang, apa namanya? Di sini aja Pak Ustadz, kalau di depan putus tangan, ada yang berdarah. Kemarin saja waktu pulang itu ke kerjaan anak muda tuh begitu. Udah nggak sayang sama hidup, Masya Allah, orang tua tuh ngebesarin sampai segede gitu tuh, Masya Allah ya Bu ya. Ibu dari kecil ditimang-timang, udah gede dikit disekolahin, sampai lulus SD ke SMP dibiayain, udah puluhan juta, ratusan juta mungkin. Udah gede tawuran, meninggal lagi ya Allah. Coba bayangkan betapa sakitnya hati orang tua ketika melihat atau memandang anaknya seperti itu, anak yang kurang bersyukur. Karena nikmat hidup ini adalah nikmat, salah satu nikmat Allah, nikmat kehidupan, dan kita harus menghargai hidup. Maka ketika kita menemukan dua orang, yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup, jangan ngurusin mayat dulu, tapi urusin dulu yang masih hidup agar selamat. Umpamanya nih ada kejadian gempa bumi atau apalah itu, tsunami atau banjir gitu ya. Kemudian siapa yang ditolong? Ada orang meninggal tuh, kegencet, udah meninggal, tapi ada yang kegencet masih hidup. Utamakan yang masih hidup, selamatkan yang masih hidup. Yang meninggal biarin dulu, jangan diurusin dulu. Itu nanti udah nyantai, udah waktunya udah, nah, baru nanti mayat-mayat dikumpulin. Di waktu kejadian 2004 tsunami, Masya Allah itu berapa ratus, ya, berapa ribu aja yang meninggal. Karena kehidupan itu lebih berharga. Begitupun kita diundang untuk mendoakan orang mati, tapi ada lagi yang ada syukuran untuk mendoakan orang hidup. Antara dua pilihan bagaimana? Maka dahulukan orang yang mendoakan orang yang hidup. Misalnya yang satu meninggal ya, terus yang satu kondangan. Acara-acara 7 bulan,
acara apa itu Iya, maksudnya gitu ya, ada Iya. undangan kawinan. Oh ada itu undangan enggak, apa. kalau itu namanya Iya, walimah makanya. kan, walimah ya. Oh, Itu mendoakan enggak? Itu kalau kita hadir untuk mendoakan, mendoakan itu seperti ada acara gitu kan, ada acara antara tahlil bentroknya dengan acara 4 bulan atau acara tasyakuran wiladah gitu. Walimah itu tuh yang aqiqah, walimah aqiqah sama tahlilan Oh. 40 hari atau 50 hari bentrok antara dua, maka yang dipilih adalah mendoakan yang masih hidup aqiqah gitu maksudnya gitu. Kalau pernikahan itu termasuknya pas pesta itu boleh nggak nanti dulu yang meninggal dulu, karena kan itu waktunya panjang juga umpamanya gitu. Tapi kalau waktunya bisa diatur, bisa hadir semua, ini umpamanya bentrok bisa hadir semua nih, harus pilih salah satunya, maka yang hidup lebih didahulukan. Begitu juga ada orang sakit minta didoakan, ada orang meninggal minta didoakan ya ahli warisnya, keluarganya, maka yang sakit, yang hidup dulu yang didahulukan. Jadi yang hidup dulu, karena hidup lebih berharga, lebih utama. Alhamdulillah, selama orang hidup di dunia ini, orang ini akan selalu oleh Allah diberikan kenikmatan segalanya. Asal hidup pasti dia diberi nikmat. Makanya dan diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan segala yang ada di bumi yang melata, Allah tanggung rezekinya. Kalau semuanya dikasih rezeki oleh Allah, saya enggak ada rezekinya nih, enggak ada. Orang hidup rezeki, napasnya termasuk rezeki itu. Meskipun daunnya Pak Ustaz. Cuman nggak kelihatan aja. Iya, pokoknya asal kita hidup, Makhluk hidup gitu. kita hidup itu pasti oleh Allah diberi rezeki dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada henti-henti diberikan oleh Allah. Lalu nanti setelah meninggal udah gak ada rezekinya lagi tuh. Orang udah meninggal terputus rezekinya, udah rezeki hidup. Nah, agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, mendapatkan kenikmatan ini tidak hanya di dunia, maka sebaiknya hidup dengan baik dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selamat di dunia dan di akhirat. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Diciptakan surga neraka untuk membedakan. Bila ada yang masuk surga itu karena dia bertakwa, tapi bila yang masuk neraka karena di dunia selalu berbuat dosa. Nah itu lagunya siapa itu ya? Maka agar kita selamat di dunia dan di akhirat, harus menjauh dari segala yang membahayakannya di dunia dan apa yang membuat kita bahaya, yang mencelakakan kita, yaitu al-ma'asi, al-ma'asi, kemaksiatan. Kemaksiatan itu yang membuat seorang itu celaka di dunia dan di akhirat. Bila tidak segera ditaubati, maka kemaksiatan itu yang akan membuat dia sengsara di dunia dan di akhirat. Sekarang kemaksiatan itu masuk merajalela. Perjudian itu sekarang tidak hanya
Dulu kan judi itu orangnya pada ada 4. Sekarang judi online. Iya. Maksiat tuh online sekarang. Nggak ada wujudnya. Dan ternyata judi itu 6 kali kecanduannya, daya rusaknya 6 kali lebih parah daripada narkotika. 6 kali. Itu menurut para ahli, menurut penelitian para dokter, bahwa orang yang sudah kecanduan judi seperti judi online itu merusaknya 6 kali lebih parah daripada narkoba. Jadi orang-orang stres, orang yang ingin dapat uang secara instan, bukannya malah untung, malah buntung. Karena keuntungan daripada judi online itu sudah diatur sama operatornya. Oh, biar menangin dulu, bayar 100, dia kasih dulu dia 500 juta dulu, bukan. Senang tuh. Awalnya pasti dikasih menang dulu biar senang. Dia nanti 100 juta pasangin semua lagi yang dia punya. Kalah terus. Wah, mulai itu ngutang tuh. Kalau nggak ada ngutang, kalau nggak ada tabungan. Di Jawa Tengah orang gantung diri gara-gara judi online, banyaknya utang. Bahkan sampai ada polisi dibunuh oleh istrinya, sama-sama polisi gara-gara judi online. TNI itu banyak sekali kasusnya gara-gara judi online, sampai banyak yang karena banyak utang. Di tol mana tuh? Arah Merak, ada tol arah Merak, supir truk bunuh diri. Ternyata setelah diteliti karena itu judi online. Ternyata di para itu, para supir travel itu banyak yang kena penyakit gitu. Bahkan ternyata setelah dihitung oleh Menteri Keuangan, sampai 900 miliar dana keluar negeri ke Thailand judi online. Uang judi, karena judi itu pusatnya di Thailand, jadi uangnya keluar. Itu padahal kalau untuk kesejahteraan di Indonesia 900 triliun, bukan miliar, 900 triliun itu ya luar biasa buat pembangunan, buat masya Allah. Iya, jadi kebuang. Coba sekarang scroll di media sosial ya, ada aja yang nawarin bahasanya sedekah, bagi-bagi infak. Tapi itu kan nanti dia harus bayar dulu sekian. Bahasanya kadang-kadang dipakai itu ustadz siapa tuh yang sering judi online tuh banyak sekali anak-anak muda khususnya, yang orang-orang itu ingin kaya secara instan, mau berusaha. Allah ya. Punya saudara istri di kampung, motornya motor dulu, usaha tuh bekerja, kesininya bingung, akhirnya pasanglah dia judi online, bayar 100, katanya dapat 10 juta. Itu ya 10 juta bukan disimpan ya, bukan dibelanjain, dipasangin semua. Dipasangin semua, habis nggak dapat malah sampai motornya kejual. Motornya motor Ninja, antara 30 juta dapat. Udah habis lagi. Ada masya Allah. Rumah tangganya jadi ada itu, karena kan sama istrinya juga jadi nggak pagi jadi sampai kosmos buat masak dia pinjam, dia bawa atau kemana, hilang dijual buat begitu ya, buat jadi na'udzubillah. Kalau udah begitu, udah kecanduan begitu, menang jadi kayak apa ya, ketagihan ya, menang nggak menang ketagihan terus. Ketagihannya ada. Iya,
Jadi pengennya sensasi kemenangan terus, padahal menangnya nggak pernah, jarang itu kali menang. Udah menang nggak disimpan, nggak dimasukin lagi sana. Banyak kejadian judi online, maka kita sebagai orang tua harus waspada. Ternyata 80.000-nya itu dari 80.000 itu anak-anak di bawah umur. Kalau hampir semuanya itu yang itu 8 juta pemain dari orang dewasa, 8 juta lebih pemain judi online, akunnya ditemukan 8 juta akun, dan 80.000-nya itu anak-anak di bawah umur. Mereka itu nggak merasa bahwa itu kemaksiatan, itu Allah mengharamkan itu. Harusnya jelas itu Allah mengharamkan perjudian, judi meracuni keimanan, ya menjudi itu kan ada lagunya juga, meracuni keimanan pasti karena perjudian, itu awal dari kemiskinan. La haula wala quwwata illa billah. Sama-sama ibu waspada. Pokoknya kalau sudah terkena serangan judi, rumah tangga dijamin berantakan, gak harmonis lah. Kalau di antara salah satu aja keluarga yang terkena itu, ada di desa saya juga. Awalnya katanya menang terus gitu, menang terus, sampai karena utangnya banyak, utangnya sampai ratusan juta. Ayahnya punya kebo, betul ayahnya punya kebo. Udah jual kebo juga ternyata masih banyak lagi utang. Kebo berapa? Mungkin 30 jutaan. Jual 2 baru 60 juta. Setelah dibayar ternyata utangnya tuh masih lebih banyak lagi. Sampai stres, orang tuanya ikut stres mikirin anaknya. Karena begitu anak-anak muda, banyaknya anak-anak muda sekarang yang kuliah, yang nggak kuliah, apalagi yang kuliah aja masih terkena aja, apalagi yang nggak kuliah. Banyaknya para pengangguran. Iya. Caper bahan yang banyak ngelamun pengen cepat kaya. Itu ya harus kerja, usaha, jualan gitu ya, kaya. Bukan dari ladang judi itu nggak ada yang kaya, dosa jelas. Makanya harus tarkul ma'asi, harus meninggalkan istinabul ma'asi, harus menjaga diri dari kemaksiatan. Walam ketahuilah innaka, sesungguhnya engkau, innama ta'siyallah bijawarihik, engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota badanmu, padahal hiya ni'matun minallah, padahal itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ternyata yang kita gunakan dengan kemaksiatan itu adalah anggota badan kita yang daripada nikmat Allah. Wa amanatik, dan amanah dari Allah. Apakah engkau rela menggunakan anggota badanmu yang berupa nikmat dan amanah dari Allah untuk bermaksiat kepada Allah? Maka sungguh itu adalah keterlaluan. Tahajirah, terlalu. Dan pengkhianatanmu kepada Allah akan amanat-amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cobalah Fangdur itu adalah pikirkan. Dawuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati, setiap orang itu seperti orang pengembala
dan setiap pengembala akan ditanya apa yang dia gembala. Kita itu menggembala anggota badan kita atau menguasai anggota badan kita, maka segala yang akan di dalam anggota badan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam, dan ketahuilah anna jami'a, sesungguhnya semua a'dha'ika, semua anggota badanmu, syatashhad, akan bersaksi alaika untukmu fi ursatil kiamat, di hari kiamat, bilisanin tulqin, dengan lisan yang fasih, yang jelas, yang akan mempermalukanmu dengan lisan anggota badan ini di hadapan seluruh manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana hari itu adalah dikunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara aydiyahum, tangan mereka, wa tashhadu, akan bersaksi arjuluhum, kaki mereka, bima kanu, apa yang mereka perbuat. Yauma tashhadu alaihim, yaitu hari-hari akan dipersaksikannya tangan mereka, mulut mereka, apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Jadi nanti yang berbicara itu tangannya. Orang tidak bisa menjaga nafsunya, hawa nafsu, terbuai kemaksiatan, terbuai akan dosa, tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti Allah akan tuntut di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Maka jagalah olehmu jami'a badanika, seluruh anggota badanmu, khususnya adalah asab, anggota badan yang 7. Fa inna jahannam, maka sungguh neraka jahannam laha sab'atun, itu ada 7. Neraka jahannam itu ada 7. Maksud neraka itu ada 7 ya. Ada labau, ada neraka jahim, jahannam, neraka wail. Itu pokoknya ya. Ada 7. Kalau surga ada 8 pintunya. Kalau neraka ada 7 abwab, 7 pintu. Likulli babim minhum juz'un, setiap pintu ada satu bagian. La yata'ayyanu wa tilkal abwab illa man asaba. Maka dari 7 anggota ini akan ada bagian-bagian. Al-ainu, mata dijaga dari pandangan, penglihatan. Banyak dosa yang gak kerasa dari mata, dan dari mata turun ke hati. Terserah itu ya. Kepengen juga dari mata, keinginan. Iya, lapar mata, nafsu. Lihat saja TV yang umpamanya di sana ada apa tuh, makan receh, judulnya makanan receh. Bener Pak Ustaz, bener. Makan receh lapar, bikin lapar. Yang didatanginya apa? Restoran. Iya. Makanan receh. Oh, Pak Ustaz juga sih ternyata. Kirain kita aja yang makan. Habis itu jadinya tuh lapar tuh kan, dari mata turun ke bawah ke hati ke bawah jadi ke perut. Jadi lapar. Lebih baik lapar mata daripada lapar nafsu Pak Ustaz kan. Nah, itu bukan maksiat. Tapi kalau seandainya yang dipandangnya kemaksiatan, alhamdulillah, subhanallah, melihat, memandang yang tidak baik, aurat, memandang keburukan, maka itu juga kemaksiatan. Kemudian jaga daripada anggota badan itu, yang keduanya adalah udhun, telinga dijaga. Susah dengar ya, mendengar
sih nih? Apa sih? Mau aja tahu kepo. Nah ini udun nah ini. Ingin tahu aja ini telinga nih. Ngagosip. Oh dia begitu ya. Nah ini telinga nih. Gosip Ruby. Nah, harus segera taubat lagi. Jadi kepo itu ternyata dari telinga ibu ya, kepo. Makanya berpisah melihat berita gosip. Gosip artis. Iya, mau gosip artis. Wala quwwata illa billah. Wala udhuna telinga kepo, pengen tahu aja. Wal lisan, lisan ucapan yang tidak bisa dijaga, keluar aja. Ternyata lisan bisa keluar itu sesuai apa yang ada dalam hatinya, karena ini nggak akan bicara kecuali hatinya. Nah, jadi teko, jadi lisan itu seperti moncong teko. Nah, kalau teko itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam isi teko, dan isi teko itu adalah hatinya. Sinkron. Kalau hatinya baik, nanti yang keluar akan dari mulutnya yang baik-baik. Tapi kalau yang hatinya buruk, yang keluar dari mulutnya yang buruk. Jadi orang itu bisa diketahui baik dan buruknya dari mulutnya, dari yang keluar dari mulut. Kalau baiknya pasti yang keluarnya baik terus. Tapi kalau yang tidak baik, yang keluarnya tuh buruk, nah jelek-jelekin terus. Itu berarti yang hatinya juga jelek. Tapi kalau lisannya enggak ada yang ngejelek-jelekin orang, malah muji gitu ya. Cerita-cerita ya cerita yang baik. Kalau ghibah boleh ya kita. Kalau iri nggak boleh. Iri. Kalau ghibah dia hebat ya, pengen kita juga seperti itu. Nah itu mah bagus, namanya ghibah. Keinginan apa nafsu itu kan? Kan kalau itu mah jadi ghibah itu kalau lihat yang baik, kita juga ingin seperti itu. Beda dengan iri. Kalau iri mah ingin dia itu yang dia dapatkan untuk pindah ke kita, atau senang lihat orang lain menderita. Yang orang nggak terlalu suka sama dia ketika dia mendapatkan musibah atau kitanya senang, nah itu masih tergolong hasud, iri. Kalau tawadu apaan? Tawadu itu rendah hati ya. Tidak sombong berarti lawan katanya tawadu itu tidak sombong. Sama aja tawadu itu tidak sombong, tidak pamer, tidak membesarkan diri, merasa diri paling hina. Tapi gue saya ucapin, merasa diri itu paling hina dari seluruh makhluk, bahkan dari anjing sendiri pun. Dari anjing pun lebih hina dari kita. Anjing kalau meninggal itu nggak masuk neraka, meskipun nggak masuk surga tapi nggak masuk neraka. Tapi kita kalau punya dosa masuk surga ya mudah-mudahan gitu ya. Kalau punya dosa masuk neraka pasti. Jadi ternyata anjing meninggal nggak akan masuk neraka. Kalau kita mah kalau ada dosa, naudzubillah bisa saja masuk neraka. Tapi insya Allah enggak, kita nggak mau ya. Kita nggak ada yang mau masuk neraka. Dari surga neraka beda. Tapi Pak Ustadz kadang-kadang ada kalimat yang bilang kita kalau menyikapi suatu masalah harus bersikap tawadu. Gitu maksudnya tadi kata Pak Ustadz rendah diri. Terus maksudnya kalau dalam kalimat itu artinya gimana? Menyikapi masalah. Sesuatu masalah kita tuh harus selalu tawadu gitu. Kadang-kadang suka ada kalimat kayak gitu. Misalnya dalam musyawarah suatu itu gitu. Kadang-kadang kita kan suka ego masing-masing menyampaikan itu istilahnya ini kita kan harusnya musyawarah pakai ego lah. Terus dalam rapat itu dibilang kita harus selalu menyikapi suatu masalah itu dengan tawadu. Kalau kayak gitu berarti konteksnya beda sama yang tadi Pak Ustadz. Beda tentunya, itu maksudnya bukan saya yang maksud itu. Iya. Itu bahasa konsep tawadunya berarti intinya jangan mementingkan diri sendiri kan gitu. Jangan egois begitu. Mungkin bahasa tawadunya mungkin
Karena kadang-kadang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu tidak sama. Kadang kita mengapaskan kata-kata tawadu gitu, maksudnya kata tawadu, tapi ternyata tidak sesuai dengan tawadu yang aslinya gitu, bahasa Arab aslinya gitu. Itu hanya paribahasa doang. Iya. Kalau rapat gitu biasanya. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Kita itu cerna aja dengan maksud-maksud yang kadang orang itu maksud tawadu dia tuh begini gitu. Kadang-kadang orang tuh punya konsep atau punya bahasa sendiri. Punya bahasa sendiri, maksud tawadu saya itu begini gitu. Oh begitu, bukan termasuk yang dimaksud tawadu di dalam bahasa Arab ternyata dia tawadu itu yang penting jangan mau menang sendiri kan, seperti itu kan, seperti bahasanya jangan mau menang sendiri, jangan mau orang lain harus ikut pendapatnya dia saja. Tetapi intinya kalau bahasa tawadu itu berarti memang jangan merasa diri yang paling harus disetujui pendapatnya gitu. Maksud musyawarah kan, musyawarah itu harus seluruhnya kompak seluruhnya. Karena kalau orangnya minderan mah iya aja. Kalau dalam hatinya nggak setuju, ada aja yang begitu ya. Padahal udah di musyawarah, waktu musyawarah katanya iya, ternyata di belakang nggak setuju. Ya memang kalau musyawarah itu ya yang penting yang ada suaranya aja yang harus memang harus begitu musyawarah. Nggak bisa setuju semuanya gitu. Tapi ambil suara terbanyaknya saja. Ya biar kalau dia nggak bersuara berarti salahnya dia kan. Kenapa dia nggak bersuara? Itu musyawarah itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada suatu masalah maka musyawarah. Itu pun minimal di keluarganya sama istri kan. Kita ada rencana ini ke depan gimana nih? Itu kalau nggak musyawarah itu kadang-kadang gitu suka bentrok juga antara kelompok lagi ada forum yang lebih besar, kita sebagai ketua apa gitu ya. Kalau ada anggota harus bermusyawarah. Musyawarah itu penting di dalam keanggotaan atau suatu lembaga atau lain-lain gitu. Di rumah saja harus ada musyawarah. Karena musyawarah adalah salah satu yang memang dianjurkan. Ini ada cerita nih gara-gara musyawarah. Ada seorang perempuan anting kalau bahasa ini sama anting sama ya? Anting sama Iwang. Hah? Iwang Kalau di sini. Iwang anting Iwang. Ada seorang ini sebelahnya hilang, tinggal satu Iwangnya. Dan si suami mikirin tuh, saya punya istri itu Iwangnya hilang satu, antingnya hilang satu. Dia punya sepeda, tapi ini rodanya harus beli lagi nih satu, karena sepedanya rodanya udah rusak gitu ya. Akhirnya si suami berangkat ke toko sepeda, si istri berangkat ke toko emas. Si istri menjual setengahnya lagi karena tanggung kan, buat itu beli rodanya lagi satu karena rusak ya, beli di rodanya satu. Si laki-lakinya dijual tuh sepedanya, beli anting buat istri. Beli anting yang setengahnya lagi ke toko emas. Pas datang ke rumah yang satu bawa beli roda si perempuan, ya laki-lakinya bawa lagi anting setengahnya lagi itu sama. Itu namanya gara-gara gak musyawarah tuh. Harusnya musyawarah dalam segala permasalahan ini. Keluarga pun begitu kalau pengen akur gitu ya. Jadi ada keinginan, ada maksud, ada tujuan, ada bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur kehidupan gitu ya. Kalau yang masih berumah tangga ya, tapi kalau yang sendiri bebas pulsa, terserah dewek lah. Nggak ada yang ikut campur gitu ya. Tapi ada aja Pak Ustaz. Nah gitu ya. Kalau ada pihak anak mungkin ya, kalau punya anak mungkin harus sama anak, harus gitu. Kalau punya anak harus ada apa-apa sama anak. Itu harus ada tujuan bicarain, apalagi tujuan besar ya. Ibu punya anak yang lebih tua atau berapa anaknya,
ibu mau jual sawah nih. Ya harus ngobrol sama anaknya, meskipun hak ibu terserah ibu, tapi harus ada obrolan gitu sama. Malah kesana. Untuk kemarin kan kata bungkus mau bahas apa tuh ya? Makharijul huruf. Tapi bungkusnya nggak ada. Saya nggak enak kalau nggak ada bungkusnya untuk makharijul huruf karena permintaan beliau sih ya. Insya Allah nanti Sabtu depan lah. Semoga bungkusnya ada. Kalau bungkus ada siap nanti bahas makharijul huruf ya. Yang minta itu ya harus ada ya. Yang mintanya harus ada. Biar enak bahasnya gitu kan. Meskipun tujuan beliau memang untuk semuanya sama-sama. Saya belum siapin juga ininya. Saya kemarin nyari pakai mana. Alhamdulillah ketemu, nanti dibikin lagi biar lebih gede nih, tulisannya lebih gede lagi. Yang dulu tuh kecil-kecil, saya nggak kelihatan yang ikhlasnya. Salawat dan salam semoga terlimpah turun kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya